Seringkali pemimpin dengan toxic positivity ini meyakini bahwa dirinya telah membantu memotivasi anggota timnya yang sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja. Sedangkan ketika kita menolak atau mengabaikan pengalaman, suasana hati, keadaan emosi anggota tim, ini dapat menurunkan kepercayaan mereka terhadap pemimpin, mempengaruhi engagement mereka dan juga produktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya di acara Leadership Inspiration. Semoga Anda semakin sukses, makin mulia. Selama ini kita mengenal istilah toksik, untuk suatu hal yang sangat buruk, jelek, atau tidak menyenangkan. Dalam konteks berelasi, atau sering disebut toxic relationship, diartikan sebagai hubungan yang sangat tidak sehat dan tidak sepatutnya dipertahankan apalagi dilanjutkan. Kenapa tidak layak dipertahankan? Karena dalam hubungan tersebut terjadi pemaksaan, manipulasi, atau ekstrimnya tindakan kekerasan. Tahukah Anda istilah toksik ini juga bisa terjadi di lingkungan kerja Anda? Bahkan sebagian pemimpin dapat saja menunjukkan indikasi toksik. Saat ini para pekerja sudah lebih teredukasi sehingga mampu mengenali ciri-ciri orang atau lingkungan tempat ia bekerja yang menjadi toksik, yang nyata. Seperti suasana kerja yang tidak manusiawi, atasan yang sering berkata-kata kasar, kebun binatang sering keluar, bahkan itu padahal itu kantor bukan kebun binatang. Bahkan melakukan penganiayaan seperti memukul atau menendang. Semua itu adalah bentuk toxic relationship yang sangat jelas. Akan tetapi ada sebuah bentuk toxic relationship yang kerap tidak disadari. Padahal ia dapat merusak baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Namanya adalah toxic positivity. Apakah itu toxic positivity? Adalah di mana seseorang memaksa kita untuk selalu berpikir dan bertindak positif dan menekan emosi atau perasaan negatif dalam menghadapi sesuatu. Loh, bukannya hal tersebut bagus ya? Bukankah kita memang harus berpikir positif ya? Iya, berpikir positif memang dibutuhkan dalam sebagian besar situasi. Akan tetapi selalu berpikir positif bahkan pada situasi yang sesungguhnya tidak membutuhkannya justru akan menjauhkan seseorang dari kenyataan. Ujung-ujungnya individu tidak siap menghadapi tantangan karena terlanjur tenggelam dalam pikiran positif saja. Tanpa antisipasi, tanpa persiapan. Apa saja contoh dari toxic positivity ini? Dari seorang pemimpin, ketika sang pemimpin selalu mengatakan harus positif dong. Sementara mungkin anggota timnya sedang bersedih karena targetnya tidak tercapai di bulan ini. Belum lagi ditambah dengan kalimat-kalimat cepet-cepet move on, biar nggak on. Anda harusnya bisa melihat sisi positifnya dong. Semua akan baik-baik saja. Ayo ambil hikmahnya. Banyak yang seperti itu? Banyak. Kalimat-kalimat ini seolah-olah baik dan menyemangati. Namun sesungguhnya dapat berbahaya. Kenapa? Karena anggota tim akan merasa tidak divalidasi, tidak dihargai. Dengan kata lain, pengalaman dan perasaan mereka dianggap tidak penting, tidak perlu diakui. Hal ini berdampak pada kesehatan fisik dan mental mereka. Berbagai riset semenjak pandemi menyebutkan bahwa para pekerja saat ini mengalami tekanan yang jauh lebih besar di masa sekarang ini. Dan secara global para pekerja di dunia mengalami peningkatan emosi negatif dalam keseharian seperti marah, sedih, dan khawatir. Yang melakukan riset ini Gallup tahun 2021 kemarin. Dengan demikian, toxic positivity dapat memperburuk kondisi mental para pekerja, di mana self-esteem-nya akan semakin rendah dan bisa jadi mereka akan merasa ada yang salah dengan dirinya. Ada yang salah dengan hidupnya.
Seringkali pemimpin dengan toxic positivity ini meyakini bahwa dirinya telah membantu memotivasi anggota timnya yang sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja. Sedangkan ketika kita menolak atau mengabaikan pengalaman, suasana hati, keadaan emosi anggota tim, ini dapat menurunkan kepercayaan mereka terhadap pemimpin, mempengaruhi engagement mereka dan juga produktivitas. Kita merasa memotivasi, tapi justru melukai hati anggota tim kita. Di sisi lain, kita juga tahu bahwa berlama-lama terlalu dalam emosi negatif juga tidak baik karena bisa mengganggu kesehatan mental. Maka disinilah pentingnya jembatan di antara pengalaman negatif dan juga action yang positif. Kita perlu menerima perasaan dan pengalaman tersebut dahulu. Yang negatif itu dirasakan dulu agar kemudian dapat berpikir lebih jernih, memproses informasi dengan lebih baik, dan pada akhirnya mampu menghasilkan action yang juga lebih efektif. Bayangkan jika Anda sendiri, katakanlah dalam keadaan marah, lalu memaksakan diri mengambil tindakan atau membuat keputusan. Hasilnya juga tidak baik, bukan? Hasilnya boleh jadi keputusan yang emosional. Lantas, bagaimana cara menyemangati anggota tim dan mendorong mereka untuk bertumbuh tanpa perlu menjadi toksik? Ya, Anda perlu merangkul terlebih dahulu apa yang mereka rasakan dan alami. Anda dapat menggunakan kalimat-kalimat sederhana kok ya. Nggak repot-repot kok. Tidak perlu harus sarjana psikologi kok ya. Ya, Anda bisa menggunakan kata-kata seperti begitu ya yang Anda rasakan. Apa yang bisa saya bantu agar Anda dapat melewati hal ini? Atau mungkin ya, Anda bisa mengatakan merasa marah, lelah, capek, itu manusiawi. Anda yang paling tahu yang terbaik untuk diri Anda. Saya siap membersamai Anda. Atau mungkin kata-kata yang lain, semua memang sedang terasa berat ya. Saya siap mendukung Anda saat ini. Atau Anda juga bisa menggunakan pendekatan Susan David dari Harvard University. Dengan mengajukan 4 pertanyaan ketika anggota tim Anda ada yang tidak baik-baik saja. Pertama, Anda bisa menanyakan, emosi-emosi apa saja yang tengah Anda rasakan saat ini. Biarkan dia kemudian mengungkapkan. Lanjutkan pertanyaan kedua. Apabila emosi itu boleh ngomong, kira-kira emosi itu ngomong apa kepada Anda? Setelah menjawab kedua pertanyaan ini, kondisi emosi anggota tim Anda mulai netral. Jangan berhenti, lanjutkan ke pertanyaan ketiga. Apa yang kamu anggap penting atau prioritas saat ini? Dan pertanyaan terakhir, apa yang akan Anda lakukan setelah ini agar Anda bergerak maju? 4 pertanyaan ini akan membuat anggota tim merasa dimengerti. Dan di saat yang bersamaan, kita mengajak mereka untuk bergerak maju. Tidak ujuk-ujuk ngajak bergerak maju. Tidak ujuk-ujuk ngajak positif. Ya. Jika Anda tidak ingin berpanjang-panjang, ya sesederhana Anda mengatakan, iya, saya mendengarkan. Atau mungkin bertanya, apakah Anda mau menceritakan lebih lanjut? Atau mungkin, apakah Anda mau membahas ini bersama saya untuk menemukan solusinya? Semua itu akan sangat membantu dibandingkan Anda mencoba untuk memaksakan seseorang untuk selalu merasa baik-baik saja. Pemimpin yang suportif dan berempati akan mampu mengatakan bahwa it's okay not to be okay. Bersikap apa adanya bahwa Anda juga mungkin sedang kesal atau dengan keadaan yang tidak berjalan sesuai rencana. Justru akan membuat anggota tim Anda merasa Anda juga sama seperti mereka. Sama-sama manusia yang bisa merasakan berbagai emosi. Tidak selalu yang positif. Kita manusia bro. Positifnya ada, negatifnya ada. Maka Anthony Roldan dalam tulisannya di tahun 2020 menyebutkan bahwa hal ini akan menimbulkan kohesivitas di dalam tim. Karena anggota tim Anda tidak merasa berjarak dengan Anda. Ya. Tapi mungkin sebagian dari Anda ada yang berpikir, apakah berarti saya pemimpin yang lemah? Tidak.
Itu namanya Anda pemimpin yang otentik. Jika Anda dan anggota tim sudah membangun kedekatan dan kesamaan dengan baik, maka akan lebih mudah bagi Anda untuk membawa mereka kembali berlari menaklukkan tantangan yang setiap hari datang silih berganti. Coba tanyakan pada diri Anda sendiri, sejujur-jujurnya, apakah kita memang selalu dalam keadaan baik-baik saja? Saat dalam keadaan tidak baik-baik saja, tiba-tiba ada orang yang menasehati Anda, berpikir positif dong. Bagaimana perasaan Anda? Ibarat secangkir kopi, usai meminum kopinya, cangkirnya perlu dibersihkan untuk membuat kopi yang baru. Begitu pula saat ada emosi negatif yang ada dalam diri kita, seyogyanya emosinya dinetralkan terlebih dahulu, dibersihkan terlebih dahulu, baru diisi dengan hal-hal yang positif. Semua yang ada di dunia ini ada takarannya, termasuk untuk hal yang positif. Tidak elok untuk dipaksakan dan selalu digunakan dalam semua kejadian. So, waspadalah agar kita tidak terjebak dalam toxic positivity. Merasa berbuat baik, tetapi justru malah melukai orang-orang di sekitar kita. Jangan lupa, tetaplah menjadi pemimpin yang benar-benar memimpin. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.